Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifada wal istifada. Wa hatha ala tamassuki bi kitabillah bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Dilalata ala al-huda wal khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم اللهم ارزقنا علما لدني ومشربا صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني ما بعد يا قوله مسائل في القصر إذا شك المأموم في نية الإمام هل نوى القصر أم لا فهل يجوز القصر للمأموم يجوز للمأموم تعليق النية القصر إذا علم أن الإمام مسافر فيقول نويت القصر إن قصر الإمام أو الإتمام إن أتم وأما إذا شك في سفر الإمام فلا يجوز تعليق النية ويجب عليه الإتمام الثاني ما الحالات التي ينقطع عندها السفر ينقطع السفر في حالتين عندهما لا يجوز القصر الأول نية الرجوع من ماكث مستقل إلى وطنه وقد بقي أقل من مرحلة إلى وطنه الثاني نية الإقامة في بلد 4 أيام فأكثر غير يومي الدخول والخروج ila akhir ma qala al-muallif. Masail fil qasr, permasalahan di dalam salat qasar. Setelah semuanya dijelaskan tentang syarat-syarat daripada qasar, itu juga jaraknya yaitu 82 km marhalatain. Maka di sini permasalahan di dalam salat qasar. Yang pertama, idza syakkal ma'mum, jika makmum ragu fi niyatil imam, perjalanan dari Surabaya ke Malang berhenti di rest area. Ketika berhenti di rest area, dilihat imamnya ini orang mana, tidak tahu dia. Tapi pastinya imam tersebut karena sholatnya di rest area, yang pasti berarti imamnya tersebut adalah musafir. Sekarang dia ini menjadi makmum terhadap imam tersebut, mau sholat. Yang jadi pertanyaan, imamnya ini qasar atau itmam atau 4 rakaat atau sempurna. Yang jadi pertanyaan, apakah si makmum boleh untuk mengqasar? Maka jawab, yajuzul lil makmum. Si makmum enggak asal qasar ataupun kalau itmam enggak masalah. Enggak asal boleh qasar. Maka dikatakan yajuz lil makmum, diperbolehkan makmum kalau mau mengqasar, niyatul qasar idza alima, dia boleh si makmum itu mengqasar kalau dia tahu si imam tersebut musafir. Imamnya musafir, boleh qasar. Enggak tahunya imamnya 4 rakaat, ya si makmum harus ikut 4 rakaat. Ya, harus 4 rakaat. Kalau si makmum qasar enggak boleh. Batal itu salatnya. Imamnya atam, imamnya sempurna 4 rakaat, si makmum qasar, enggak boleh. Nah, maka fayaqul, maka boleh si makmum tersebut ta'liqun niyah, mengikat atau menggantungkan niatnya dia dengan niat imam. Dengan syarat tadi tahu bahwasanya si imam itu musafir ya. Maka dengan mengatakan nawaitul qasar in qasara al imam,
usalli fardha dhuhr rak'ataini qasran in kasara al-imam wa atam in atamma al-imam lillahi ta'ala Allahu akbar. Makmuman Allahu akbar. Boleh. Nah, terus bagaimana sekarang? Nah, sekarang ya kalau imamnya qasar dia bisa otomatis qasar. Tapi kalau imamnya atam dia harus ikut atam. Dia harus ikut tamam, sempurna 4 rakaat. Ada seperti itu. Wa amma idza syakka. Adapun jika dia ragu fi safaril imam, tentang safarnya imam. Imam ini musafir apa enggak? Dia ragu. Fala yajuzu ta'liqun niyyah, maka tidak boleh dia menggantungkan niat. Wa yajibu alaihi al-itmam, dan wajib bagi makmum tersebut itmam, menyempurnakan 4. Jadi si makmum itu pilihannya adalah mentaklik niat, menggantungkan niatnya dengan imamnya. Itu kalau biasanya di tempat-tempat perjalanan, rest area, ya, atau di musola di dalam airport, ya. Di dalam airport, kan musafirin semuanya, itu orang-orang musafir, nggak masalah. Ya, itu taklik niat. Tapi kalau nggak tahu ya nggak bisa taklik, nggak bisa gantungkan. Resikonya apa? Kalau nggak bisa gantungkan ya harus mau nggak mau ikut sholatnya imam. Kalau imam sempurna, dan dia tidak boleh mengqasar. Si makmum tidak boleh mengqasar. Kemudian yang kedua, mahalatul lati yanqati'u indaha as-safar. Orang masih boleh qasar selama dia udzur safar. Tapi terkadang safarnya itu terputus. Itu yang jadi masalah. Safarnya tadi terputus. Nah, kalau safarnya terputus bagaimana? Maka kembali menjadi 4 rakaat. Yang qati'us safar, dan terputusnya safar tersebut fi halatain, dalam 2 keadaan. Dan di dalam keadaan tersebut tidak boleh tidak boleh orang tersebut mengqasar salat. Keadaannya bagaimana? Yang pertama, niyatur ruju', niat pulang. Niat pulang. Min makithin mustaqil, dari orang makith. Makith itu siapa? Orang yang dia netap mustaqil, atau perjalanannya dia mandiri. Kalau dia perjalanannya mandiri berarti dia bisa menentukan niatnya dia. Dia bisa menentukan tujuan dia. Itu makith mustaqil, atau orang yang melakukan perjalanannya secara mandiri. Di catatan kaki di sini katakan ay ghair tabi' li ghairi, yaitu orang yang enggak ngikuti perjalanan orang lain. Nyetir sendiri, ya. Berangkat sendiri, itu namanya mustaqil, itu namanya makith mustaqil. Adapun ghair makith mustaqil atau ghair mustaqil, orang yang enggak mandiri itu seperti misalnya perjalanan suami istri. Resikonya kalau suami istri itu si istri misalnya mau pulang niat rujuk, maka safarnya pun tidak terputus. Kenapa? Karena si istri ikut sama suami. Gak bisa apa-apa, jadi ikut. Begitu juga orang-orang yang perjalanan rombongan, ya. Jalanan dari Surabaya ke Tanggul, Adir Hall misalnya, atau ke acara kemana luar kota. Lalu dia di tengah-tengah perjalanan, saya mau balik. Dia satu orang, niat rujuk, niat balik. Sedangkan dia ikut rombongan, bagaimana? Ya nggak bisa. Tetap bagi dia boleh mengqasar. Tapi kalau seorang yang sendirian, maka dia begitu niat rujuk dia nggak boleh qasar, nggak boleh qasar lagi. Ila watanihi, rujuk ila watanihi, yang pulang kepada tempatnya atau rumahnya, waqad baqiya, dan tersisa dari jarak dia niat sama tempatnya itu aqal, lebih sedikit daripada marhalatain, kurang dari 82 kilo.
Surabaya Malang sampai Lawang dia niat rujuk, sudah putus, nggak bisa qasar. Tapi kalau suami istri beda lagi, atau rombongan beda lagi. Satu mobil 8 orang, 4 orang niat rujuk, 4 orang nggak niat, maka ikut yang lain. Suami istri kayak gitu juga, berangkat mau ke Malang 82 km, tempatnya kosor. Si istri ngomong, ayo pulang, sudah niat rujuk, niat balik rumah. Si suami ngomong, enggak. Maka apakah boleh si istri itu mengkosor? Boleh. Dengan syarat itu tadi, ya, bukan bukan makif mustaqil, ya, bukan orang yang melakukan perjalanannya secara mandiri. Maka kalau itu banyak itu yang salah itu banyak yang salah itu. Ya. Dia perjalanan niat pulang sudah dekat, ya, biasanya orang-orang kalau biasanya ya, dan itu sering saya jumpai di rest area itu banyak ya, orang-orang itu ya dari perjalanan misalnya dari Tanggul dan lain sebagainya itu atau dari luar kota ya, dia sholat maghribnya di di rest area. Nah, kalau di rest area itu bagaimana? Ya kita lihat, kalau dia orangnya mustaqil, safar sendirian dan dia sudah niat rujuk, di situ dia nggak boleh qasar. Di rest area tersebut dia nggak boleh qasar. Lalu terus yang qasar bagaimana? Sedangkan dia musafirnya mandiri sendirian. Asal dia nggak niat rujuk nggak masalah. Asal dia nggak niat rujuk nggak masalah. Tapi kalau dia niatnya rujuk, dia saya niat pulang. Maka kelas dia nggak boleh disampai di rest area. Rest area itu di jalan tol itu, ya. Rest area terakhir itu masih di daerah Waru Sidoarjo, belum masuk Surabaya, masih boleh qasar sebenarnya. Kalau dia melakukan perjalanannya sampai 82 km. Nah, tapi kalau orangnya satu mobil, rombongan atau suami istri, keluarga, maka sampai dia mengakhirkannya maghribnya diakhirkan sampai rest area atau sholat isya jamak takdim qasar di rest area itu masih boleh. Itu. Kemudian begitu juga orang yang ke tengah perjalanan, ya tadi sudah ya, tengah perjalanan bukan sampai tempatnya enggak, tapi tengah perjalanan dia langsung balik. Ya. Saya mau ke Tuban, Surabaya Tuban berarti lebih 82 lah ya. Sampai Lamongan, Lamongan masih belum 82. Sampai Lamongan saya berhenti, saya niat balik. Nah, maka di situ juga saya tidak boleh qasar. Kenapa? Karena tujuan saya pertamanya 82, boleh harusnya. Tapi begitu niat balik, maka saya nggak boleh untuk qasar. Itu pernah ditanyakan ya. Itu pernah ditanyakan. Kemudian terputus safar, karena safar itu udhurnya orang bisa qasar itu safar. Ya. Selain safar jarang ada yang namanya qasar. Kalau jamak banyak. Nanti insya Allah setelah qasar ini jamak. Ya. Niatul iqamah, termasuk terputusnya safar itu niat iqamah fi baladin, di satu kota. Arba'ata ayyam, 4 hari. Fa'akthar atau lebih. Ghaira yaumai dukhul wal khurud, yang tidak dihitung adalah hari masuk dan hari keluar. Nah, maksudnya bagaimana? Hari masuk itu kalau sebelum zawal, kalau sudah zawal beda lagi, atau setelah duhur lah ya, itu beda lagi. Hari itu nggak dihitung. Tapi kalau sebelum zawal, hari itu dihitung. Nah, kemarin sudah pernah kita jelaskan tentang hari masuk dan hari keluar. Orang berangkat masuk ke satu kota, jaraknya 82 km. Itu masuknya gobel duhur, sebelum duhur. Berarti di itu enggak hitung
Sabtu misalnya berangkatnya. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Selasa tok bolehnya. Bolehnya sampai Selasa. Orangnya masuknya itu mungkin malam, maghrib. Atau mungkin sore, ba'da zawal. Ya, maka bagaimana? Hari Sabtu itu masuknya. Maka Sabtu nggak dihitung. Dihitungnya mulai kapan? Mulai Jumat. Mulai apa? Bukan mulai Jumat, mulai apa? Ahad. Ahad, Senin, Selasa, Rebu. Rebu masih boleh qashar. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya cuman bolehnya qashar itu 21 salat. 21 salat. Salat yang selanjutnya enggak boleh qashar. Nah, ini namanya apa? Ya sama aja sebenarnya. Sebenarnya sama aja. Artinya 5 hari. Kalau sholatnya 5 waktu, 5 kali 4, 20. Hari yang selanjutnya itu 1. Masih boleh, karena masuk dibongkar muat. Ya. Itu namanya yaumul dukhul wal khuruj itu. Itu termasuk namanya had wa tarhil. An-nuzul wal had. Ya. Artinya hari muat dan hari bongkar. Ya, hari bongkar dan hari muat. Ketika bongkar perjalanan, kita sampai, kita bongkar itu barang kita, dan ketika kita mau perjalanan kita memuat kembali, itu termasuk ashghalis safar, kesibukan safar. Boleh, itu gak dihitung. Jadi intinya bagaimana? Paling gampang-gampang ya 21 sholat. Itu kalau niat iqomah. Tapi apakah boleh lebih daripada itu? Ada yang memperbolehkan sampai 18 hari. Qashar. Ada lagi yang memperbolehkan ulama pendapat. Tapi pendapat ini memang jarang sekali dipakai. Apa itu? Boleh mengqashar walaupun sampai seumur hidup. Selama dia perjalanan. Seterusnya. Dengan syarat hajatnya belum tercapai. Lam yatawaqqa hajat. Jadi hajatnya belum kesampaian. Dia nggak tahu ini hajatnya ini selesainya kapan, nggak tahu. Dan ini pernah dialami, pernah kemarin sudah kita jelaskan. Pendapat ini mengatakan Rasul SAW ketika melakukan qashar itu dalam perjalanan yang hajatnya baginda Nabi Muhammad belum kesampaian dari awal sampai 18 hari. Begitu 18 hari Rasulullah SAW urusannya selesai. Maka Rasulullah SAW balik dan tidak qashar lagi. Artinya qasharnya sampai 18 hari saja. Pendapat kemudian ulama mengatakan andaikan baginda Nabi Muhammad SAW. Ini pendapatnya ulama. Andaikan baginda Nabi Muhammad SAW hajatnya sampai lebih dari 18 hari, maka Rasulullah SAW kemungkinan besar mengqashar terus. Maka kalaupun andaikan hajatnya atau urusannya itu enggak selesai dalam waktu mungkin setahun, maka boleh qashar setahun. Itu pendapat yang ketiga. Maka yang dipakai yang mana? Yang pertama, 4 hari 4 malam. Boleh dipakai yang kedua. Tapi kalau yang terakhir itu pendapat ulama, ya, yang dalilnya adalah ra'i, pendapat. Sedangkan yang 18 hari itu masih ada dalilnya, yaitu baginda Nabi Muhammad ngamalkan itu. Hakadha. Ya. Kemudian idza aqama fi maudhi', jika seorang iqamah di satu tempat li qada'i hajah, untuk menyelesaikan urusan, yatawagga'u qada'aha, yang dimungkinkan selesainya itu fi aqal, di dalam lebih kurang min arba'ati ayyam, hajatnya ini kemungkinan ya 3 hari lah, aqal daripada lebih sedikit daripada 4 hari. Fata'akharat, enggak taunya lebih hajatnya. Fayajuzu lahu, maka diperbolehkan bagi dia at-tarakhus, izin dalam izin dalam qashar ila 18 yauman, sampai 18 hari. Pendapat mu'tamad, selesai 18 hari. Itu pendapat yang tadi. Pendapat yang lain ada yang sampai
lebih daripada 18 hari. Kemudian permasalahan yang keempat, hukmul qasr fi salatil maqdiyah. Ada satu orang salatnya qadha. Dan itu sering terjadi juga. Berangkat dari Surabaya. Sampai berangkat dari Surabaya, dia mungkin berangkatnya ba'd duhur atau qabl duhur. Berangkat. Enggak taunya perjalanan di tol macet. Macet total, mandek sudah. Stuck di situ. Duhurnya lewat. Aman masih. Tapi dia sudah keluar Surabaya loh. Artinya kalau dia perjalanannya sampai Malang, ke Malang atau ke Batu, dia sudah keluar Surabaya, sudah boleh qashar. Walaupun belum sampai Batu, karena tujuannya adalah Batu, tujuannya 82 km. Setak di sana, macet. Duhurnya lewat. Asarnya, enggak taunya asarnya lewat juga. Setelah itu atau dekat maghrib dia nggak bisa kemana-mana. Mau sholat di mana? Mau sholat di Embong, di jalan tol, nggak bisa. Jalan terus dia sampai Batu maghrib. Yang jadi pertanyaan, apakah sholat yang duhur dan asar tersebut boleh dikosor? Sini dikatakan yajuzul qasrus salatil faitah, diperbolehkan mengkosor salat yang ketinggalan, idza fatathu, jika dia ketinggalannya wa huwa musafir, dalam keadaan musafir. Boleh. Nah, salatnya boleh dikosor, boleh. Jadi duhur sama asar tadi itu sudah keluar dari Surabaya, maka boleh dikosor. Sampai Malang sudah salat, usolli fardhu salatul maghrib 3 rakaat jama'an takdiman al isya rakatain qasran lillahi ta'ala. Kemudian Allahu akbar, salat maghrib, salat isya'nya 2 rakaat. Zuhur asarnya bagaimana? Zuhur usolli fardhu dhuhri rakatain qasran qada'an lillahi ta'ala. Asarnya bagaimana? Usolli fardhu asri 4 rakaat, usolli fardhu asri rakatain qasran qada'an lillahi ta'ala. Selama dikerjakannya waktunya apa? Waktu musafir. Dia sibuk besoknya balik. Besoknya balik sampai ke Surabaya, dia ingat la ilaha illallah. Saya kemarin berangkat belum sholat duhur asar. Karena macet di luar kota, mungkin macetnya di Pandaan atau macet di mana, saya akhirnya lupa ngerjakan. Saya kerjakan. Dia ngerjakannya di Surabaya. Apakah boleh qashar di Surabaya? Jawabannya tidak boleh. Karena dia sudah tidak dalam keadaan musafir. Maka di sini dikatakan wa amma idza fatatu wa huwa muqim. Adapun dia ketinggalan wa huwa muqim, misalnya ketinggalannya di Surabaya. Wa arada an yaqdiyaha wa huwa musafir. Ketinggalan salatnya di Surabaya, mau digodoknya di Batu. Apakah boleh qashar? Enggak boleh. Karena ketinggalannya masih di Surabaya. Atau dia ketinggalan dalam keadaan musafir tapi dikerjakannya dalam keadaan muqim. Dikerjakannya di Surabaya. Apakah boleh qashar? Maka semuanya itu tidak boleh qashar. Fala budda minal itmam fi kilatal halatain. Ketinggalan sholatnya di Surabaya, mau digodoknya di Batu dengan alasan kepingin mau qashar, boleh apa enggak? Enggak boleh. Karena ente ketinggalannya waktunya muqim, bukan waktunya musafir. Atau dia ketinggalannya waktunya musafir, mau digodoknya sampai Surabaya. Itu sering kejadian kayak gitu. Orang sebab engkau jamak takhir, nyetir nanti aja jamak takhir. Di mana? Surabaya, enggak bisa. Ente begitu masuk Surabaya, kalimat jamak itu sudah dihapus. Kalimat qashar hapus, enggak ada lagi jamak dan qashar. Karena begitu masuk Surabaya dia sudah menjadi orang yang mukim. Dia enggak bisa ada urusan enggak ada udzur lagi.
Yang kosor-kosor sudah lewat itu nggak bisa dikosor lagi di dalam kotanya, di dalam Surabaya. Walaupun dia ketinggalannya musafir, begitu sampai Surabaya tetap harus 4 rakaat. Itu. Kalimat idza syakka fi shalah. Kalau syak, ragu di dalam salat. Apakah dia ketinggalannya ketika musafir atau ketinggalannya sebelum dia musafir? Saya ketinggalannya itu pas qasar, pas musafir apa enggak ya? Dia lupa ini. Atau syak atau ragu. Maka fala yajuzu kadzalik qasruha. Orang yang kayak gini syak itu enggak boleh juga. Enggak boleh diqasar. Kemudian masalah yang keenam, idza kana lima qasidihi tariqan. Ini juga apabila tempat tujuannya itu punya 2 jalan. Ya, sekarang ini kan ada orang mau cari jalan, kalau lewat jalan tol dihitung nggak sampai. Tapi kalau lewat bawah dihitung sampai. Nah. Lalu bagaimana seperti ini? Tawilun wa qasir. Ada jalan pendek, ada jalan panjang. Atau dia itu rumahnya seperti Hadramut itu, ya. Di Hadramut itu jaraknya cuman kota sama kota itu cuman balik gunung aja. Di balik gunung. Kalau sekiranya dari sini ke sini diambil jalan lurus, ya paling 10 kilo. Paling 10 kilo. Tapi harus naik gunung. Jalan selanjutnya agak panjang, muteri gunung tadi. Begitu muteri, dia itu sampai 90 kilo. Maka apakah boleh orang tersebut qasar? Nah, ini pertanyaannya seperti ini. Gambaran pertanyaan seperti itu. Ada jalan yang panjang, ada yang jalan pendek. Wasalaka tawil. Orang tadi mengambil jalan yang panjang. Fahal yajuzu lahu qasrus shalah fihi amla? Apakah orang yang ngambil jalan panjang tersebut boleh mengqasar salatnya atau tidak? Karena kalau diambil pendek dia nggak bisa qasar. Pendek sekali, dekat jaraknya. Maka di sini katakan insalaka hadza tariq li gharadin sahih. Kalau dia melewati jalan panjang ini dengan tujuan yang sahih, tujuan yang dibenarkan. Seperti apa? Saya kalau jalan pendek ini, jalan dekat ini, jalan pendek ini, itu jalannya bahaya, jalannya curam, jalannya ngeri. Mungkin ada gutok torik atau ada preman, begal dan lain sebagainya. Auli amni tarik, atau karena ngambil jalan panjang tersebut untuk keamanan perjalanan, fayajuzu lahu qasrus salatu fihi. Maka boleh bagi orang tersebut untuk mengqasar salatnya. Surabaya ke Lawang enggak sampai 80 kilo. Tapi karena dia lewatnya waktu itu kan Porong, ada Lapindo itu ya. Karena dia lewatnya jalan tikus, tol sudah enggak ada. Terputus itu tol. Jadi dia lewatnya mubeng. Jalan-jalan dilihat, oh lebih nih. Ada tambahan kurang lebih 10 kilo. Ternyata setelah dihitung 82 lebih. Apakah boleh dia qasar? Boleh, walaupun itu lawang. Walaupun itulah lawang. Amma idza kana la gharad lahu. Adapun kalau dia itu mengambil jalan panjang tapi enggak ada tujuannya. Atau tujuannya enggak benar. Seperti apa? Enak lewat sini karena di situ sawah-sawah, pemandangannya enak. Itu berdasarkan gharad sahih. Itu bukan tujuannya safarnya. Maka bagaimana? Fala yajuzu lahul qasar, maka tidak boleh bagi orang tersebut untuk mengqasar salatnya. Yang ketujuh, idza nawal qasar. Jika seorang niat qasar, usolli fardhu dhuhr rak'atain qasran lillahi ta'ala, Allahu akbar. Sudah niat qasar 2 rakaat ini. Wa aradal itmam atsna'i salatih, maka dan dia kemudian ingin menyempurnakan menjadi 4 rakaat pertengahan salat. Sudah 1 rakaat. Sisa 1 rakaat, dia dalam hatinya ngomong,
saya sempurnakan aja 4 gitu. Duna hajat, tanpa ada hajat, tanpa ada keperluan. Tanpa ada keperluan. Salat qashar 1 rakaat selesai, mau rakaat kedua dia niat, saya sempurnakan aja. Maka bagaimana? Apakah boleh? Fayajuzu lahu dzalik, maka boleh orang tersebut menyempurnakan menjadi 4. Nah, kalau kebalikannya bagaimana? Nah, kalau kebalikannya enggak boleh. Kalau qashar mau ditambah silahkan, tapi kalau 4 mau diqashar enggak bisa pertengahan salat. Sholli fardhu salatul dhuhri 4 rakaat. Istaqbil qiblat imam lillahi ta'ala, atau makmuman, atau adaan yang paling enak. Adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sudah niat 4 rakaat. Terus dia mikir, loh ini kan sudah boleh qashar. Tak qashar aja. Tengah salat saya niat qashar. Enggak sah salatnya. Tidak sah salatnya. Yang ke-8, idza safara al-'abdu ma'a sayyid. Jika seorang budak musafir bersama tuannya. Wa zauja ma'a zauj. Seorang istri bersama suaminya. Wala ya'rifani maqsidi as-sayyid wa zauj. Suami istri atau sayyid, budak sama tuannya. Si tuan atau si suami ini melakukan perjalanan. Si istri ikut suami. Ketika perjalanan, si istri tersebut atau si budak tersebut la ya'rifani maqsida sayyid wa zauj. Enggak tahu tujuannya mau kemana. Si suami itu enggak ngomong. Saya ikut saya. Misalnya mau dikasih surprise ya, mau dikasih kejutan. Si istri, ayo ikut, dapat kejutan ini misalnya. Ya ikut aja. Tapi nggak tahu, suami nggak ngomong mau kemana. Ya. Apakah si istri dan si sayyid itu boleh qashar? Di sini katakan, fala yajuzu lahuma an yatarakhasa, maka tidak boleh bagi orang dua tersebut, si istri dan si budak, untuk mengqashar salatnya qabla mujawazati marhalatain, sebelum sampai 2 marhalah. Sebelum sampai 82 enggak boleh qashar. Nah, sayyidnya bagaimana? Karena sayyidnya tahu tujuannya masih boleh qashar. Selama tujuannya 82. Illa in alima annahu yablughuma. Kecuali sampai tahu si istri dan si budak tadi bahwasanya dia sudah sampai marhalatain. Walaupun ngikut si suami. Contohnya, suami ini ngejak istrinya, mau kemana? Si suami nggak ngasih tahu, tapi si istri ini mau diajak. Terus pokoknya ikut perjalanan. Sampai di rest area pertama, si suami sholat. Nah, sholatnya suami bagaimana? Sholatnya suami boleh qashar. Si suami merahasiakan bahwasanya dia mau berangkat ke Solo atau mau ke Probolinggo. Si istri nggak tahu ini. Si suami berhenti di rest area mau sholat, Allahu Akbar. Walaupun masih 50 kilo atau 40 kilo, selama dia sudah keluar dari Surabaya, maka si suami boleh qashar. Si istri apakah boleh? Nggak boleh. Loh, suaminya boleh, kalau istri nggak boleh, karena istri nggak tahu tujuannya. Istri nggak tahu tujuannya. Begitu perjalanan lagi sampai Probolinggo, anggap aja mau ke Bali lah. Ya. Sampai ke Probolinggo, dilihat si suami qashar. Nah, sekarang si istri apa boleh qashar? Dilihat. Kalau si istri tahu bahwasannya dia sudah sampai marhalaten atau 82 km lebih, maka si istri boleh qashar. Walaupun di tempat itu si istri masih belum tahu kalau suaminya mau ke Bali. Tapi sudah sampai 82, si istri boleh qashar. Kurang daripada itu, suami boleh qashar, si istri nggak boleh qashar. Jadi seperti itu. Ini permasalahan-permasalahan di tentang qashar. Dan insyaallah Selasa depan insyaallah ya.
bahasnya masalah jamak, dan jamak ini termasuk penting ya. Karena di situ ada jalan keluar bagi orang-orang terutama orang-orang yang melakukan pernikahan. Orang sholat juga termasuk juga orang pikun. Orang pikun. Walaupun nanti ada orang yang mengatakan orang pikun itu gak wajib sholat, ada yang mengatakan seperti itu. Orang kena penyakit stroke, jamak fil marad, jamak orang ketika sakit, atau orang dalam keadaan pernikahan itu biasanya di make up. Perempuannya itu di make up. Make upnya biasanya apa? Biasanya make upnya itu mulai maghrib sampai sejam 2 jam itu di make up. Lah sholatnya bagaimana? Itu nanti akan kita bahas di permasalahan jamak baina sholatain, menjamak di antara dua sholat. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat walafiat semuanya. Ya, bisa ketemu di majelis yang kedepannya. Sama-sama kita baca doa tolak bala dan tolak keburukan-keburukan. Terutama kita hadirkan juga ikhwanuna, saudara-saudara kita di Palestina. Repot mereka, kasihan mereka. Dari Gaza diusir ke Rafah sekarang dihancurkan. Sedangkan negara tetangganya tidak bisa apa-apa. Ya kita doakan, kita minta sama Allah. Mudah-mudahan bala yang harusnya turun dipindah ke mereka orang-orang musuh-musuhnya muslimin yang ada di Palestina. Hadirkan juga keluarga, mudah-mudahan ditolak bala dari mereka semuanya. Orang-orang yang kita kasih semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya kafiyal bala اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا أنثى وذكر ربي وافقنا ووافقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وأهل يا علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى وعلى صحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا
واغفر لوالدينا ربي أو جيرة أو صحبة والمسلمين آمين يا ربي أسمع صلى وسلم ربي والحمد للإله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد